Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan coba membahas materi statistik lanjutannya. Kemarin kita sudah bahas statistika deskriptif yang mengenai grafik, bagaimana membuat diagram lingkaran, diagram batang, ada yang namanya histogram, scatter plot, dan lain-lain. Nah, sekarang kita juga akan membahas salah satu bentuk dari statistika deskriptif yang lain, yang namanya ringkasan numerik. Ini penting, kenapa? Karena dalam statistik itu kita nggak hanya menggambar seperti yang grafik seperti kemarin, tapi kita juga melihat bagaimana caranya kita membuat data dengan berupa angka banyak sekali itu menjadi ringkas, ya. Kita meringkas data. Jadi cuma dari misalkan 10 data yang kita ringkas jadi cuma ada yang namanya rata-rata, deviasi, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas. Nah, tentu saja kalau untuk data ringkasan numerik, namanya juga numerik, maka data yang digunakan yang bisa diringkas seperti ini adalah data kuantitatif ya, yang bisa dilakukan operasi matematika, bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, bisa dikali. Tentu untuk data yang kualitatif, data yang tidak bisa dilakukan operasi matematika, nanti ringkasannya nggak bisa kita lakukan ringkasan numerik. Ya. Cuma bisa nanti kita lakukan ya jumlah laki-lakinya berapa, jumlah perempuan berapa, seperti itulah. Nggak bisa kita lakukan operasi meringkas data numerik seperti ini. Nah, ringkasan numerik itu sebelum kita masuk ke ringkasan numerik, kita bahas dulu tentang notasi ya. Jadi dalam statistika itu kita untuk mempermudah penulisan, ya intinya untuk mempermudah penulisan, maka kita ada kesepakatan ya dari orang-orang statistik itu ada kesepakatan bahwa yang pertama adalah dalam statistika suatu data statistik itu bisa kita lambangkan dengan huruf X atau Y. Kalau misalnya ada 3 ya boleh tambah Z. Nggak harus itu sih sebenarnya. Bisa kita lambangkan dengan yang lain, tapi secara umum lambang-lambang dari huruf-huruf dari data statistik itu ya menggunakan huruf X atau Y ya. Biasanya secara umum seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Contohnya kita punya data tinggi badan dan berat badan mahasiswa ya. Ini datanya cuma 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Sebagai contoh, misalkan ada 3 orang mahasiswa yang mahasiswa pertama tingginya 165, beratnya 60 cm, dan ada juga mahasiswa yang kedua tingginya 155, beratnya 55 kilo, dan yang mahasiswa ketiga tingginya 160 dan beratnya 65 kilo. Nah, ini kita bisa meringkas ya, meringkas penulisannya yaitu dengan kita memisalkan X itu adalah tinggi mahasiswa ya, dan Y itu adalah berat mahasiswa, misalkan seperti itu. Maka kita bisa menuliskan bahwa, nah ini intinya notasinya, X1 itu adalah tinggi mahasiswa yang pertama. Tinggi mahasiswa pertama berapa? 165, oh berarti X1-nya 165. Kemudian X2 berarti tinggi mahasiswa kedua berarti 155. X3 berarti 160. Begitu juga dengan berat badan. Berat badan mahasiswa itu misal kita tulis dengan Y misalkan, berarti kita dapat menulis Y1 itu 60, Y2 55, dan Y3 65. Penulisannya seperti ini ya. Jadi X terus angka satunya itu kecil di bawah ya. Kecil di bawah, enggak di dekatnya gedenya sama enggak, cuma kecil di bawah. Nah, ini namanya indeks ya. Nah, terus kemudian ada satu notasi lagi yang perlu saya perkenalkan, yaitu notasi sigma. Sigma itu lambangnya seperti ini ya. Lambangnya seperti ini. Sigma itu artinya apa sih? Sigma itu artinya penjumlahan, jumlahan ya. Misalkan saya punya sigma X. Nah, penulisannya seperti ini ya. Sigma, sigma itu seperti ini. XI. I-nya apa? I-nya itu antara dari angka 1 sampai 3. Ya, sama dengan 1 sampai 3. Nah, ini 3 itu terserah ya, nanti mau berapa ya. Nggak harus 3, tergantung jumlah datanya. Kalau ini datanya ada 3, ya sampai 3.
Ini artinya apa sih? Ya, artinya adalah X1, kan I-nya dari 1 nih, 1 ya. Berarti X1 ditambah X2 ditambah X3, karena sini sampai 3. Berarti X1 tambah X2 tambah X3. Misal ini sampai 5, berarti ya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5. Seperti itu ya. Jadi gimana? X1 tambah X2 tambah X3. Berarti X1-nya apa? 165, X2-nya 155, X3 160. Seperti ini ya. Jadi sama dengan 480. Nah, ini notasi sigma ya. Saya perlu kenalkan notasi sigma. Ada juga nanti kalau kalian melihat notasi sigma yang lain, kalian jangan bingung ya. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, YI kuadrat nih, ada kuadratnya. Maksudnya apa sih kuadrat itu? Ya, I-nya kan dari 1 sampai 3 misalnya ya. Berarti kalian hitungnya Y1 kuadrat dikuadratkan dulu, baru ditambah Y2 dikuadratkan, ditambah Y3 dikuadratkan. Gitu ya. Jadi Y1 dikuadratkan, tambah Y2 dikuadratkan, tambah Y3 dikuadratkan. Jadi dikuadratkan dulu baru dijumlah. Kalau kalian melihat seperti ini berarti dikuadratkan dulu baru dijumlah. Bukan dijumlahkan baru dikuadratkan ya. Beda lagi nanti kalau misalnya ada kurung dan kuadratnya itu di luar, itu beda lagi. Nah, jadi gimana ngitungnya seperti ini? Ya udah Y1 kuadrat, Y1 itu berapa? 60 berarti 60 kuadrat. Ditambah 55 kuadrat ya, ditambah 65 kuadrat seperti ini ya. Jadi ya udah 60 kuadrat berapa, 55 kuadrat berapa, 65 kuadrat berapa, nanti tinggal dijumlahkan. Seperti itu ngitungnya. Itu ya, itu saya perkenalkan dulu yang namanya notasi sigma. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ringkasan numeriknya. Nah, ringkasan numerik itu jadi gini, sebelum saya masuk ke ringkasan numerik, kenapa kita perlu membahas mengenai ringkasan numerik? Jadi sesuai dengan konsep statistika deskriptif yang awal yang dulu pernah kita bahas adalah kita membuat data itu menjadi ringkas, ya. Data yang banyak itu menjadi ringkas, menjadi enak dilihat, menjadi mudah untuk dipahami, mudah untuk diambil kesimpulan dari data itu ya, bukan terhadap populasi tapi terhadap data itu. Mudah kita mengambil kesimpulan. Nah, kemarin kita bahas bagaimana untuk statistika deskriptif bentuknya grafik. Nah, sekarang kita bentuk numerik, bentuk angka. Jadi misalkan nanti ada 10 data atau 20 data, kita ringkas jadi cuma ada inti-inti dari data itu. Nah, gitu ya. Inti-inti dari data itu. Nah, yang kita bahas sekarang itu ada dua inti ya. Yang pertama yaitu ukuran nilai sentral atau ukuran nilai pusat bahasanya ya. Ukuran nilai pusat. Jadi nanti ada data banyak sekali. Nah, kita cuma ingin melihat titik tengahnya itu berapa sih ya. Pusatnya itu di mana sih datanya itu. Nah, ini ada yang namanya ukuran nilai sentral ya. Jadi nanti kita mencari satu angka yang mewakili data itu semua. Nah, itu namanya nilai sentral atau nilai pusat. Yang kedua, yaitu kita nanti akan membahas yaitu ukuran penyebaran. Nanti sebenarnya kalian sudah pernah belajar ini sih. Ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran itu apa sih? Jadi sejauh mana data itu menyebar. Jadi misalkan gini, saya punya angka. Angka 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan ya, contoh nih. Angka 1, 2, 3, 4, 5. Tengah-tengahnya di mana sih titik sentralnya? Titik sentralnya berarti angka di angka 3 ya. Nah, saya punya angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, tengah-tengahnya mana sih? Tengah-tengahnya ini 3. Berarti nilai sentralnya sama dengan 3 ya. Nah, fungsinya ukuran penyebaran apa sih? Jadi kita bisa membedakan antara data yang berisi 1, 2, 3, 4, 5 dengan data yang berisinya cuma angka 3. 3, 3, 3, 3, 3. Nah, titik sentralnya berapa? Sama-sama di angka 3. Ya. Titik sentralnya sama-sama di angka 3. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ukuran penyebarannya. Dari yang pertama, ini ukuran penyebarannya ya dinilai di angka 2. Kenapa kok 2? Ya karena ke kanan itu
poinnya sampai 5, yang kiri juga sampai 1. Oh, selisihnya 2 nih. Berarti ukuran penyebarannya sama dengan 2. Artinya apa? Ya data itu ya antara 3 dikurangi 2 atau 1 sampai 3 ditambah 2, 5. Ya. Berbeda dengan ini, yang kedua, yang paling bawah. Ini ya ukuran penyebarannya 0. Kenapa ya? Karena dari nilai tertinggi sampai nilai terendah ya nggak ada jaraknya sama sekali. Sehingga dapat kita katakan bahwa penyebarannya sama dengan 0. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa melihat meringkas ya, jadi cuma dapat 2 angka. Yang pertama adalah nilai sentral, yang kedua adalah penyebaran, sehingga dari 2 angka itu nanti kita bisa melihat, oh, secara umum tuh datanya seperti ini. Secara umum ya. Secara umum datanya seperti ini. Kita nggak perlu melihat data yang banyak sekali gitu ya. Nah, nanti ini berfungsi untuk kita memetakan, oh kira-kira datanya seperti itu, dan akan menghasilkan kesimpulan yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, oke, lanjut. Sekarang kita bahas eh, ukuran nilai sentral dulu ya, nilai tengah. Ternyata nilai tengah itu ada banyak sekali contohnya. Nilai sentral itu ada banyak kali contohnya. Yang kita bahas di sini cuma 3 ya. Yang pertama adalah rata-rata. Mungkin kalian sudah pernah bahas rata-rata. Mungkin kita pernah bahas rata-rata ya, pada tahu semua ini rata-rata ya. Rata-rata itu rumusnya seperti ini, yaitu biasa dilambangkan dengan X bar nih ya. X bar, namanya ini X bar nih. X ada coret di atasnya itu namanya X bar. Yaitu jumlahan semua data dibagi banyaknya ya. Jadi jumlah data sigma X nih ya, yang kalian tadi sudah kita bahas. Jumlah datanya ditambahkan semua, dibagi dengan banyaknya data. Itu yang namanya rata-rata. Ada lagi yang namanya, yang kedua adalah median atau nilai tengah. Kalian pernah bahas dulu waktu di SMA, mungkin kalian pernah bahas. Mungkin kalau kalian lupa ya kita refresh ulang. Nilai tengah yaitu ya nilai tengah-tengah. Cara mencari median gimana sih caranya? Yang pertama, nanti kita bahas diurutkan dulu, baru kita nyari yang letaknya di tengah-tengah. Nah, median ini saya tulis dengan data di N plus 1 bagi 2. Artinya apa sih? Ini data ke N plus 1. N itu dengan banyaknya data. Nanti saya jelaskan kenapa kok bisa dapat rumus N plus 1 dibagi 2. Ya, nanti saya akan jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Ini nggak perlu saya bahas terlalu panjang, nanti saya lihat di contohnya aja. Kemudian yang ukuran penyebaran, intinya cuma ada 2, yaitu ada variansi dan standar deviasi. Intinya ukuran penyebaran yang kita pakai biasanya cuma standar deviasi, tapi untuk mencari standar deviasi harus mencari dulu yang namanya variansi. Yang pertama variansi. Jadi kita bedakan untuk variansi populasi dengan variansi sampel. Mungkin kalian nanti bingung ya, kok saya di pelajaran sekolah kok rumusnya seperti ini variansi, tapi di tempat lain kok rumusnya seperti itu. Jadi variansi itu ada banyak tipe ya, ada beberapa rumusnya nanti beda untuk populasi dan untuk variansi. Yang kita bahas pertama yaitu untuk populasi. Populasi untuk keseluruhan umum ya. Yang rumusnya adalah seperti ini. Jadi kalau populasi lambangnya yaitu sigma, ini sigma namanya. Sigma. Ini sigma juga nih. Ini sigma, tapi sigmanya beda ya. Ini variansi sigma kuadrat, rumusnya seperti ini. Beda lagi dengan yang namanya variansi untuk sampel. Nah, rumusnya ini. Perbedaannya cuma di pernya. Kalau populasi per N, kalau sampel ya per N min 1. Seperti itu ya. Dan inti kita adalah di standar deviasi. Standar deviasi rumusnya apa? Ya sama dengan akar dari variansi. Akar ya. Kalau kalian bingung akar itu apa, ya kalian pelajari lagi matematika lah. Kita sekarang setelah UTS ini lebih ke hitung-hitungan ya. Jadi kalau kemarin kita lebih ke gambar, sekarang kita lebih ke hitung-hitungan. Jadi yang hitung-hitungannya kurang, ya belajar lagi untuk menghitung ya. Kita akan sering melihat rumus sekarang.
Nah, sekarang kita langsung contoh aja ya. Ini rumus umumnya seperti ini. Kita akan langsung masuk ke contoh. Misalkan saya punya data ya, data yaitu nilai ujian dari 10 siswa. Nilainya seperti ini ya. Kemudian kita akan buat ringkasan numerik. Jadi yang kita buat tadi ya ada rata-rata, median, modus, kemudian kita nyari nilai variansi untuk populasi dan untuk sampel, kemudian kita mencari nilai dari standar deviasi. Kemudian nanti akan mencoba untuk penjelasannya itu apa sih gitu loh dari yang kita dapat tadi. Itu ya. Yang pertama kita mencari dulu rata-rata ya. Ya biasalah rata-rata itu kalian mungkin sudah fasih ya mencari nilai rata-rata. Dari dulu udah sering kita cari nilai rata-rata ya. Jadi untuk cari nilai rata-rata yang di mana-mana biasanya seperti itu ya kita jumlahkan dulu ya. Jumlahkan dulu datanya ya. Biasalah ya 75 tambah 70 kan di sini ya. 75 tambah 70 tambah 80 tambah 75 dan seterusnya. Didapat di sini hasilnya adalah 785. Kemudian kita hitung nih banyaknya data ada berapa sih? Oh, di sini ada 10 siswa ya. 10 siswa, berarti banyak data ada 10 ya. 10. Kemudian kita hitung rata-rata, ya udah tinggal jumlahnya itu 785 dibagi 10 ya, banyak data dibagi jumlah data bagi banyak data. Ini kalau kita nggak pakai rumus sigma simaner ya, intinya seperti ini sama aja, ya 785 bagi 10 itu ya 78,5. Oh, jadi rata-rata nilai siswa itu adalah 78,5. Itu ya. Nah, yang kedua kita misal mau mencari nilai median atau nilai tengah. Ya. Nah, caranya gimana? Langkah pertama yaitu kita urutkan dulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Caranya gimana ya? Kita misalkan, ya ini ada 10 siswa, 10 data, kita buat tabel. Seperti ini ya. Kita buat tabel, kemudian kita urutkan, kita cari dulu, oh nilai paling kecil berapa sih di sini? Oh ini 70 nih, 70. Kemudian mana? Oh masih ada 70 lagi, ya udah 70 lagi. Kemudian apa? Oh 17 sudah selesai, yang lebih besar apa? 75. 75. Kemudian 75 lagi. Kemudian 75 lagi. 175 apa? Oh 80. Kemudian 80. Kemudian apa? Udah ya, selesai 80-nya. Sekarang 85, 85, 90 berarti ya. 85, 89, 90. Nah, setelah kita urutkan dari data terkecil ke data terbesar, maka kita cari tengah-tengahnya itu di mana. Kalau menggunakan rumus yang tadi ya, kenapa kok rumusnya N tambah 1 bagi 2. Nah, N-nya berapa tadi? N-nya banyaknya data, itu ada berapa? Oh, banyaknya 10, berarti 10 tambah 1, 11 ya. 11 bagi 2 berapa? 11 bagi 2, 5,5 ya. 5,5. Oh, berarti data ke 5,5. Enggak bisa tahu, ini data pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang kita cari kan data ke 5,5 ya. Data 5,5 berarti antara data ke 5 dan ke 6. Bingung ya? Antara data yang ke 5 dan ke 6. Nah, nanti ini berapa nih? Ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti ini. Oh, berarti mediannya ini. Ya, ini median. Berarti antara 75 sampai 80 ini ya. Nah, ini median. Nah, kalau kita nggak pakai rumus ini gimana? Juga boleh, silahkan. Jadi, dulu kan saya nih, tengah-tengahnya mana sih ya? Cari dulu, cari sendiri ya, nggak apa-apa. Oh, ini, sini, 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 sini. Oh, ya udah, berarti ketemu sini. Sama, toh? Sama ketemu sini. Nah, ini yang namanya median. Tapi kan ini ada 2 angka, nggak masalah ya. Nggak masalah kita cari median, yaitu gimana? Ya udah di rata-rata aja nih 75 sama 80 dijumlahkan bagi 2. Jadi kita dapat mediannya berapa? 75 tambah 80 dibagi 2. Berarti berapa? 77,5. Oh, berarti mediannya sekarang adalah 77,5. Loh, kok beda dengan rata-rata? Nggak masalah ya. Nggak masalah.
Jadi intinya antara median dan rata-rata itu ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah kita mencari nilai modus ya, modus atau nilai yang terbanyak muncul. Caranya gimana? Ya udah kita buat tabel ya biasa ya. Kalau kalau enggak ya kalian lihat-lihat sendiri, oh ini kelihatan banget nih dari sini yang paling banyak itu angka 75, ya udah berarti modusnya 75. Itu nggak masalah. Cuma saya kan akan mengajarkan cara manualnya yang pelan-pelan ya. Oke, data misalkan di sini ada angka berapa aja sih? Oh, ada angka 70. Ada angka berapa lagi? Ada angka 75. Ada angka berapa lagi? 80, 85 dan 90. Nah, 70 ada berapa angka? 1, 2. Oh, ada 2. 75 ada berapa angka? Tuh, 3 ya. Kemudian 80 ada berapa angka? 80, 80, 2. 85 ada berapa angka? 2 dan 90 ada 1 angka. Ya di sini kelihatan ya, oh berarti yang paling banyak itu ya 75. Berarti modus sama dengan 75. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, ini kan kelihatan sekali ya, 75 paling banyak ya. Bagaimana nanti jika paling banyak itu ada 2 angka, misalkan 80 juga ada 3 jumlahnya. Ya udah berarti modusnya ada 2, 75 dan 80. Jadi modus itu boleh nilainya lebih dari 1 angka. Ya, intinya mana yang lebih banyak. Gitu ya. Oke, itu yang nilai ukuran data pusat ya. Ya, itu kan nilai pusat atau nilai sentral ya. Nah, untuk pembahasan ini nanti akan saya jelaskan sekalian dengan yang satunya, yang variansi standar deviasi. Nah, untuk selanjutnya, yang nomor selanjutnya, kita akan mencoba menghitung variansi untuk populasi dulu. Ya, variansi untuk populasi dulu. Rumusnya, kalau kalian nggak hafal, ya udah tulis lagi seperti ini ya. Ini rumusnya. Maksudnya apa sih? Ya itu kita hitung aja nih dulu. XI itu untuk datanya. I ya dari 1 sampai N. N-nya itu jumlahnya berapa? Oh 10. Dikurangi X bar. X bar itu apa? X bar itu tadi kita udah bahas. X bar itu apa? X bar itu ini ya, rata. Jadi X bar-nya itu 78,5 dan N itu adalah banyaknya data. Banyak data ada 10. Jadi seperti ini ya. XI itu datanya, kurang itu 8,5 itu rata-ratanya, dibagi 10. Dan jangan lupa di sini diganti juga nih N. N itu 10 ya. Jadi I-nya nanti berjalan dari 1, 2, 3, 4, sampai 10. Ya. Sehingga yang kita hitung sekarang adalah X1 ya. Jadi gini, X1 dikurangi 78,5 kuadratkan bagi 10. X1 apa? X1 itu ini. Ini X1, data pertama. X2 apa? X2 ini. X3 apa? X3 ini. X4 apa? X4 ini. X5 apa? X5 ini. Dan seterusnya sampai sini ya. Jadi kalian hitung dulu 75 dikurangi 78,5. Setelah itu kuadratkan dibagi 10. Yang satunya ini 70 kurangi 78,5 kuadratkan bagi 10. Lakukan itu terus sampai terakhir sampai 85 ini ya. Jadi ini saya tulis dulu, ini 75 kurangi 78,5 bagi 10, 70 kurangi 78,5 kuadrat bagi 10, dan seterusnya ini karena banyak sekali ada 10, maka saya tulis titik-titik seperti ini. Dan yang terakhir adalah 85 ya di sini ya. Oke. Nah, pertama kita hitung dulu yang dalam kurung ya. 75 dikurangi 78,5 ya minus 3,5. 70 kurangi 78,5 ya minus 8,5. 80 kurangi 78,5 ya 1,5. Dan seterusnya sampai terakhir saya dapat seperti ini. Minus 3,5, minus 8,5 dan 6,5 misalnya seperti ini ya. Kemudian yang kedua adalah langkah selanjutnya dikuadratkan. Kuadratkan satu-satu ya. Ini satu-satu dikuadratkan. Kuadratkan. Kalau kalian nggak bisa ngitung kuadrat, pakai kalkulator boleh. Ya, pakai kalkulator boleh. Kalau dalam kuliah statistik, malah saya sarankan kalian menggunakan kalkulator. Itu ya. Minus 3,5 dikuadratkan, ya ini langsung saya dapat 12,3
25, 8,5 ya 72,25 dan 6,5 42,25. Kenapa kok dikuadratkan? Kenapa kok rumusnya itu dikuadratkan? Karena agar datanya itu menjadi positif semua. Itu tujuannya ya. Agar datanya menjadi positif semua. Kalau kuadratkan pasti hasilnya positif. Nah, selanjutnya ya udah tinggal dijumlahkan aja ini. Ini kan sudah pernya sama ya. Atau kalau enggak dibagi dulu bagi 10, bagi 10, bagi 10, bagi 10 baru dijumlahkan. Ini saya bagi 10 dulu, bagi 10 semua baru dijumlahkan. Oh, jadi saya dapat variansi untuk populasi. Variansi ya dengan rumus ini per n itu ada seperti ini. Nah, saya langsung mencari standar deviasi ya. Jadi sekalian untuk populasi standar deviasi yaitu akar dari variansi. Ya udah di akar aja nih 40,25. Akar itu kebalikan dari kuadrat ya. Akar itu kebalikan kuadrat. Akar dari sigma kuadrat. Nah, akar dari 40,25. Kalian harus kalau ini harus pakai kalkulator ya, nggak bisa menggunakan nggak pakai kalkulator. Dari kalkulator saya peroleh 6,344. Nah, nih. Nah, berarti saya janji untuk menjelaskan ya, maksudnya apa sih? Nah, jadi gini. Kita dapat tadi dari data nilai ujian ini ya, untuk 10 orang, kita dapat adalah rata-ratanya 78,5 ya. Rata-rata 78,5 dan variansinya standar deviasinya 6,344. Penjelasannya apa sih? Bahwa nilai ujian siswa ya, nilai ujian siswa 10 siswa ini bersitar antara rata-rata ditambah atau dikurangi dengan standar deviasi. Maksudnya gimana? Ya udah berarti nilainya itu antara rata-ratanya 78,5 dikurangi 6,434 ini standar deviasi sampai 78,5 ditambah. Jadi ini dikurangi yang sana ditambah. Jadi bahasanya segini. Jadi nilai ujian siswa bersitar antara 72,156 sampai 84,8 salah. 84,844. Seperti itu ya. Ini untuk penjelasannya seperti ini. Oh, jadi saya punya gambaran nih. Nilai ujian rata-rata nilai ujian siswa itu ya sekitar antara 72 sampai 84 atau 85 lah, 72 sampai 85. Loh, tapi kan dari datanya ada 70, ada 90. Ya nggak masalah. Itu berarti bisa dikatakan nilai 70 atau 90 itu di luar rata-rata atau bisa kita katakan dalam bahasa statistik adalah outlier misalkan. Outlier. Outlier itu nilai yang di luar umumnya gitu loh. Nilai yang di luar umumnya. Itu nggak masalah. Nggak masalah ada nilai-nilai seperti itu. Nah, nanti ada yang namanya distribusi normal. Itu nanti ada yang namanya toleransi. Nah, itu nanti kita bahas untuk kedepannya lah. Untuk saat ini kita sampai di sini. Jadi data nilai ujian siswa itu ya sekitar antara 72 sampai 84. Nah, ini kalau untuk populasi. Bagaimana jika data yang kita punya itu ternyata data sampel? Tadi kan kalau misal kita punya data 10 siswa ya memang siswanya ada 10. Paham nggak? Ya, siswanya ada 10, maka itu bisa dikatakan 10 siswa itu populasi. Bagaimana jika ternyata siswanya itu ada 30 orang? Yang kita ambil cuma 10 orang. Jadi 10 orang itu sampel gitu lah. Bedanya seperti itu ya. Sampel, maka rumus variansi yang kita menggunakan adalah rumus variansi untuk sampel. Nah, rumusnya sama seperti tadi, langkahnya juga sama, cuma bedanya dibagi dengan N-1 ya. N-1. N-1, N-nya 10 kurangi 1 ya 9. Seperti tadi ya, langkah-langkahnya seperti tadi dimasukkan, dikuadratkan, ya, kuadratkan, kemudian bagi 9 semua, kemudian dijumlah hasilnya 44,722. Jadi seperti itu. Kemudian saya hitung lagi standar deviasi ya. Nah, tinggal di akar sama, langkahnya sama. Tinggal di akar hasilnya adalah 6,687. Nilainya beda dengan tadi. Kenapa beda? Ya emang rumusnya soalnya beda. Yang tadi per N sekarang per N-1. Nggak masalah.
nggak terlalu jauh lah bedanya. Nah, penjelasannya sama seperti tadi, berarti nilai ujian siswa ya antara ya dikurangi aja nih rata-ratanya tadi 78,5 sampai ditambah kurangi dengan 6,687. Oh, dari sini kelihatan nih. Berarti antara 71,8 sampai 85,187. Ini ya. Ini nilai ujian rata-rata siswa ya. Nilai ujian siswa itu ya antara 71,8 sampai 85 ya. Mirip dengan tadi ya 72 sampai 85 seperti itu. Gitu ya. Nah, ini kalau kita mencari ringkasan data dengan cara manual. Nah, seperti biasa kita akan mencoba mencari ringkasan data dengan cara Excel ya, menggunakan Excel. Oke, hapus dulu. Oke, ini ada data nih, sama datanya dengan tadi ya, 75, 70, 80, dan seperti ini. Kalau menggunakan Excel, di sini sudah ada rumus ya, jadi kalian nggak perlu menghitung, ya nggak perlu menghitung seperti tadi dengan rumitnya itu seperti itu. Di sini sudah ada rumus, jadi kalian tinggal klik enter selesai ini ya. Sekarang saya pertama menghitung rata-rata ya, rata-rata di sini. Tinggal klik aja nih sama dengan ya, sama dengan kalau rata-rata itu di sini dilambangkan dengan average, average ini ya. Average ya, average diketik aja average kurung buka. Nah, kurung buka ini datanya semua di blok. Diklik ya, diklik di blok, tutup kurung, enter. Oh, jadi rata-rata itu 78,5. Sama ya dengan tadi ya. Yang kedua, ada yang namanya median. Ya, median ya udah kalau tadi rata-rata itu average atau average ya. Yang kedua, median ya ketik aja median. Sama toh, median. Median ya median. Median diklik 2 kali ini, kemudian sama-sama di blok ya. Kurung tutup, enter. Oh, 77,5. Sama dengan tadi ya. Tadi 78,5, mediannya 77,5. Kemudian modus. Modus rumusnya juga sama. Sama dengan mod. Nah, jadi gini. Jadi yang kita pakai adalah modus untuk data singuler ya, data tunggal. Ini masih data tunggal. Minggu depan kita akan bahas data kelompok ya, data kelompok menggunakan mod ini, multi ini. Data singular. Nih, mode titik SNGL. Kalau kalian malas ngetik, ya ini tinggal diklik 2 kali. Terus di blok. Enter. Tuh, modusnya 75. Sama tak? Nah, kemudian sekarang kita mencari dulu variansi untuk populasi. Ya. Sama standar deviasi juga untuk populasi ini ya. Untuk populasi, ya hapus saja pop aja cukup. Nah, variansi untuk populasi jelas sama dengan var. Nah, ini ada P, ada S. P itu untuk populasi, S itu untuk sampel. Ya, P untuk populasi, S untuk sampel. Sama, tinggal var P, klik 2 kali, di blok, enter. Sama tuh, 40,25 ya tadi ya. Kemudian standar deviasi, kalian bisa menggunakan variansi itu di akar. Akar itu di sini SQRT. SQRT ini dari sini. Nih SQRT kurung buka, diklik aja nih variansi di sini. Bisa begini, bisa juga cara lain dengan langsung mencari standar deviasinya, yaitu sama dengan STDEV. Ini ya, STDEV yang P, karena kita mencari untuk yang populasi dulu. P, diklik 2 kali, kemudian di blok sini. Enter. Hasilnya akan sama ya. Hasilnya akan sama. Kalau kalian kelihatan ini. Nah ya, hasilnya kan sama ya. Kemudian sekarang untuk variansi yang sampel. Dan nanti kita cari juga standar deviasi yang sampel. Oke. Nah,
Sama ya perintahnya tadi ya. Variansi berarti sama dengan var yang kita cari sampel berarti var titik s nih, klik 2 kali, kemudian di blok ini. Ini, oh dapatnya segitu, sama dengan tadi, 44,7222. Nah, kalau kalian menghitung dengan kalkulator, nanti kok hasilnya kok beda dengan ini, kalau bedanya nggak terlalu jauh, kecil misalkan, maka jangan terlalu apa ya, takut gitu ya. Oh, berarti jawabannya salah. Nggak mesti salah, karena nanti ada toleransi apa namanya, nilai desimal ya. Biasanya kan ada pembulatan seperti itu yang mengakibatkan hasil yang didapat itu sedikit berbeda, tapi nggak masalah sih. Kemudian lanjut ya, kita ya cari standar deviasi untuk sampel. Ya tinggal sama dengan kalau misal menggunakan akar kan standar deviasi sama dengan akar dari variansi. Kalau akar tuh SQRT ya, SQRT kurung buka, diklik ini ya, kurung tutup, enter. Oh, hasilnya seperti ini. Kemudian bisa juga kalian langsung stdef nih ya, stdef untuk sampel ya. Klik 2 kali, kemudian di blok seperti ini, enter. Nah, udah selesai. Gampang ya kalau menggunakan Excel ya, dibanding menggunakan manual. Ya, karena Excel itu ya rumusnya awal dari situ, karena menggunakan komputer ya jadi lebih enak. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk penjelasan tugas dan kawan-kawan nanti akan saya kabarkan lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.